Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Di sini berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yang masih terkait di bab sebelumnya, yaitu setelah kita belajar surat bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat kurikulum vitae. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu kurikulum vitae. Yang mungkin kita sering mengistilahkan adalah CV. Jangan lupa CV-nya ya. Nah, itu yang terpenting. Di sini adalah kurikulum vitae itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasanya adalah daftar riwayat hidup. Nah, kepanjangan ya kalau daftar riwayat hidup. Nah, lebih gampangnya adalah CV atau kurikulum vitae. Jadi banyak para pencari kerja, baik mungkin sarjana atau yang baru lulus atau mungkin yang masih kuliah dan sebagainya, dia ingin mencari pekerjaan dengan membuat salah satunya adalah kurikulum vitae di sana. Jadi kurikulum vitae di sini adalah daftar riwayat hidup atau hal-hal yang membantu si pencari kerja. Yang menggambarkan adalah gambaran beliau itu seperti apa, ya, gambaran dirinya seperti apa, riwayat organisasinya seperti apa, atau boleh jadi riwayat pekerjaannya seperti apa, pengalamannya seperti apa, dan sebagainya. Di sini ada beberapa jenis CV yang ternyata banyak sekali ya rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah chronological CV. Jadi CV jenis ini ditulis dengan mengurutkan riwayat pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan riwayat pekerjaan. Jadi ada kronologinya. Nggak mungkin akan terbalik. Jadi riwayat pekerjaan baru riwayat pendidikan. Tapi biasanya adalah riwayat pendidikan dulu, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya, baru ke daftar riwayat atau pengalaman kerja. Jadi hal-hal apa yang pernah kita dapatkan atau mungkin riwayat pekerjaan apa yang sudah pernah kita jalani selama ini gitu ya. Jadi ada urut-urutannya di sana. Yang kedua yaitu fungsional CV. CV jenis ini ditulis dengan menekankan pada keunggulan yang dimiliki. Jadi lebih terfokus pada keunggulannya atau keahliannya. Serta prestasinya, karena boleh jadi ketika kita melihat ya, mungkin kalau kita masuk SMP, SMA atau mungkin perguruan tinggi gitu ya, biasanya memang ada jalur-jalur khusus, bahkan CPNS pun ya, ketika rekan-rekan mahasiswa pernah mengikutinya, begitupun dengan saya gitu ya. Kita tahu biasanya ada kualifikasi khusus di sana yang didukung oleh boleh jadi sertifikat pendukungnya. Kalau mungkin di SMP, SMA itu biasanya kejuaraan tingkat nasional atau mungkin tingkat kabupaten dan sebagainya yang mungkin ada spesialisasi khusus gitu ya, jalur khusus yang bisa diterima di sana gitu ya. Dan ini yang kedua, jadi menekankan pada keunggulan yang dimiliki. Yang ketiga adalah kombinasi CV atau combination CV, yaitu kombinasi, jadi menggabungkan antara chronological CV dan functional CV. Ya, itu kita gabungkan. Jadi di dalam daftar riwayat hidup atau CV itu di sana ada riwayat pendidikan kita, di sana ada pengalaman organisasi kita, dan tidak terlepas di yang kedua adalah di sana ada mungkin keahlian-keahlian yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang kita miliki yang kita gabungkan. Dan biasanya jenis ketiga ini yang sering saya lihat gitu ya, atau mungkin yang sering digunakan oleh teman-teman di sana atau mungkin para pencari kerja di sana. Dan banyak sekali ya, ternyata dari ketiga ini ternyata juga ada sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi negatifnya di sana mungkin terlalu panjang ketika kita melihat orang yang membaca itu kok to the point ya, atau mungkin kok terlalu seperti ini ya, letterlek dengan sesuatu hal ya di sana. Sehingga di sini boleh jadi ada inovasi-inovasi baru yang di sana nanti kita akan mengelompokkan sesuai dengan harapan dari yang mencari pekerjaan atau harapan yang membuka lowongan pekerjaan di sana. Jadi pokoknya di sini ketika kita membuat CV itu apa ya? Oh ternyata dia butuh
spesialisasi, kualifikasi, berarti yang kita tekankan di sana gitu ya. Dan di sini ada beberapa CV yang efektif. Yang efektif itu yang seperti apa? Karena tadi mungkin di poin sebelumnya tadi kita sudah membahas kok ternyata berbelit-belit ya yang sering kita gunakan, atau mungkin kita baru sadar kok ternyata ribet ya membuat CV, kok panjang sekali, orang yang membaca malas. Sehingga di sini ada bagaimana kita membuat CV yang efektif. Yang pertama, CV berdasarkan ketentuan. Nah, ketentuan ini biasanya sudah ada acuannya, terutama mungkin PNS ya. Di sini digambarkan PNS, biasanya sudah ada contohnya, sudah ada lampiran contohnya di sana yang akan dibahas apa yang harus kita tulis apa, bahkan sudah ada blankonya, nanti kita tinggal mengisi saja. Seperti itu. Yang kedua, CV berdasarkan tujuan. CV jenis ini sangat tergantung tujuan. Jadi perusahaan yang dituju maupun bidang kerja yang dibidik. Jadi ketika hal-hal yang tidak sesuai atau mungkin nggak begitu penting, tidak usah kita tulis. Tapi pokoknya di sana apa? Tujuannya harus mengena, tujuannya harus jelas. Yang harus kita tulis itu sesuai dengan apa yang diharapkan di perusahaan tersebut, gitu ya. Yang selanjutnya adalah menulis CV. Itu yang pertama kita harus mengetahui, yang pertama adalah kekuatan Anda. Jadi kita harus paham dulu kekuatan saya itu apa ya. Saya itu menjadi sesuatu yang berbeda itu karena apa ya. Kita harus memahami siapa diri kita dulu. Yang kedua adalah pahami tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan. Kita harus memahami, oh ternyata karena mungkin kita melihatnya adalah perusahaan-perusahaan bonafit, ternyata banyak pesaingnya. Ya, atau mungkin pas kita mencari, mungkin ketika kita PNS gitu ya, kita itu kan banyak sekali ya, mungkin kita melihat di departemen-departemen, baik itu departemen ekonomi, baik itu departemen pariwisata, departemen mungkin kelautan, semuanya akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, ternyata kualifikasi saya ada semua di sana. Di mungkin beberapa bidang ini, departemen ini ada. Tapi bagaimana kita bisa mencari celahnya, oh kira-kira yang mana ya yang peluang saya lebih. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan menjadi sesuatu hal pertimbangan untuk saya mengambil langkah yang A atau yang B atau yang C dan sebagainya. Sehingga kita tahu dulu tantangan apa yang akan kita hadapi, terutama di perusahaan tersebut. Yang ketiga, tunjukkan bahwa kita dapat membantu mereka, bukan semata-mata kita baru melamar saja tanya gajinya berapa ya, jangan sampai seperti itu. Tapi berikan sesuatu yang memang saya itu bisa memberikan solusi buat perusahaan Anda gitu ya. Saya mempunyai ide seperti ini, saya harapannya ke depan akan seperti ini, kita florkan di sana. Itu ya rekan-rekan mahasiswa, dan biasanya gaji itu menyesuaikan dengan keahlian kita, dan biasanya nggak mungkin sesuatu itu butuh instan, pastinya di sana butuh step by step yang kita lewati. Kalau mungkin karyawan kontrak baru bisa diangkat ke karyawan tetap, atau mungkin bisa dinaikkan jabatannya di sana karena punya keahlian, itu ada step by step yang harus kita lewati. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh CV kreatif. Terserah jenengan rekan-rekan mahasiswa untuk membuat sekreatif mungkin. Bahkan ada kemarin saya melihat itu dengan membuat bagan. Itu juga ada bagan dikasih celah-celah di masing-masingnya. Itu berisi ada yang nama, satunya alamat, satunya mungkin di sini adalah nomor telepon, pekerjaan yang pernah kita jalani, itu ada di sana dengan berbagai model yang jenengan bisa buat sekreatif mungkin di sana. Itu ya, ini juga bisa salah satu contohnya seperti ini. Ya, dan di sini terakhir yang saya ingin bahas adalah langkah-langkah dalam membuat kurikulum vitae. Yang pertama adalah lakukan job research. Jadi ketika kita sebelum membuat kurikulum vitae, langkah pertama kita harus mencari informasi mendetail tentang perusahaan dan jenis pekerjaan yang akan kita lamar. Jangan sampai kita ikut-ikutan, wes ning kono ada lamaran, oke saya tak ikut. Jangan hanya sekedar itu, tapi kira-kira saya mampu enggak, kira-kira cocok enggak dengan kemampuan saya. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Kira-kira nanti ke depan
saya bagaimana? Boleh jadi pertimbangan jam kerja, boleh jadi mungkin pertimbangan lokasi kerja. Kalau mungkin PNS itu kan kita melihatnya ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin akan menjadi pertimbangan bagi orang yang sudah punya keluarga. Wah, kira-kira orang mungkin. Nah, berarti mungkin butuh yang lainnya seperti apa gitu ya. Yang kedua, di sini adalah perlu diingat jenis pekerjaannya. Jadi sesuai nggak dengan latar belakang kita, sesuai yang saya bahas tadi. Lalu terkait kualifikasi pekerjaan, keterampilan, keahlian, di sini hubungannya dengan diri kita sendiri. Kira-kira mampu nggak? Saya cocok nggak? Kira-kira dengan kualifikasi yang ada, biasanya kan ada ya yang dibutuhkan sarjana ini, kualifikasinya sudah pernah bekerja atau boleh jadi berpengalaman di bidangnya selama sekian tahun. Kira-kira saya masuk enggak di sana itu ya. Yang kedua, ketahui isi CV secara umum. Nah, ini ya biasanya ketika kita membuat CV secara umum ya biasalah identitas diri di sana, ada pendidikan atau mungkin gambaran singkat karakter kita sehingga kita tahu oh ternyata dia bisa diajak kerja tim atau mungkin oh dia itu orangnya individual. Itu tahu gitu ya. Atau di sini adalah pengalaman kerja, biasanya riwayat pendidikan dulu, pengalaman kerja apa yang sudah pernah kita gandrungi atau boleh jadi training-training yang pernah kita ikuti seperti apa, itu ada di CV tersebut. Dan terakhir adalah kita membuat CV. Ya, ketika kita sudah paham poin-poinnya, kita sudah menyiapkan berkas-berkasnya, sarana-sarana pendukungnya, kita mulai untuk membuat CV dengan desain-desain yang mungkin berwarna gitu ya, atau membuat orang itu merasa takjub, dia tuh kreatif ya, bagus ya, CV-nya menarik dan sebagainya. Biasanya dia cocok ditempatkan di sini gitu ya. Dan di sini adalah hal-hal yang harus kita cantumkan seperti yang saya bahas tadi di depan gitu ya. Dan terakhir, jangan sampai kita itu hanya sekedar menulis, tapi terakhir baca ulanglah dari atas ke bawah. Kira-kira ada yang keliru enggak? Kadang kalau saya dulu itu ternyata kelirunya ternyata ada kurang huruf N gitu ya. Atau boleh jadi ternyata di sana kurang saya sebutkan posisi yang saya lamar. Nah, kalau kayak begitu biasanya sering terjadi sehingga wah lupa. Kita lupa nih ikatnya di akhir, tapi bagaimana ketika kita sudah selesai rekan-rekan mahasiswa, kita baca ulang dari depan, kira-kira ada yang keliru enggak penulisannya, sudah benar enggak urut-urutannya, atau mungkin kita bisa melihat, mungkin membandingkan di internet, atau mungkin kita melihat di banyak ya, banyak referensi-referensi yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat CV yang sesuai dengan harapan kita di sana. Analisis CV Anda, jadi kita menganalisis kira-kira mampu nggak untuk masuk di HRD, atau mungkin kira-kira CV saya itu objektif nggak atau terlalu membanggakan diri, itu juga kurang bagus ya, terlalu berlebih-lebihan dalam kita menulis keunggulan-keunggulan kita. Itu ya, ini salah satu contoh CV yang nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membuka dimanapun, bisa membuat secantik mungkin dengan bahasa rekan-rekan mahasiswa yang jelas, singkat, tapi bisa tahu orang membaca itu oh dia sekolahnya di sini, riwayatnya, dia pernah bekerja di sini, pengalamannya ini, itu bisa terakomodir di kurikulum vitae yang teman-teman mahasiswa buat. Itu ya rekan-rekan mahasiswa sedikit yang bisa saya bahas terkait dengan CV, karena memang ini masih hubungannya dengan kita membuat surat lamaran pekerjaan. Nanti ke depan saya pastinya kita akan sharing, boleh jadi nanti lewat Zoom atau mungkin lewat apa yang sesuai dengan kesepakatan kita. Kita akan praktek terkait bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan dan CV. Karena kita pastinya nanti kita akan terjun di lapangan. Pastinya rekan-rekan mahasiswa setelah lulus juga akan mencari pekerjaan gitu ya. Dan jangan sampai kita itu bingung caranya bagaimana ya, saya harus seperti apa. Paling tidak dari sini kita bisa belajar lah untuk bagaimana membuat kurikulum vitae atau lamaran kerja yang baik sesuai dengan standar. Ya, itu ya rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.